Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Rahmawati Trisnaningrum dengan NIM 222101090022. Program studi Tadris IPS, mata kuliah, studi Quran, dan tafsir Tarbawi. Di sini saya akan menjawab soal-soal mengenai UTS. Terima kasih. Nomor 1. Penurunan Al-Quran tidak turun sekaligus. Ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun, masa kenabian Rasulullah SAW, dan surat-surat yang turun pada waktu itu tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah. Masa Nabi Muhammad, pada masa ketika Nabi Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran, yakni Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu. Ada juga sahabat-sahabat lain yang menghafalkannya. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi perang Ridha yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Quran dalam jumlah yang signifikan. Umar bin Khattab memerintahkan Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang saat itu tersebar di antara para sahabat. Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Sabit sebagai koordinator pelaksanaan tugas tersebut. Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Quran tersusun secara rapi dan dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya. Kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya. Selanjutnya, mushaf dipegang oleh anaknya, yakni Hafsah yang juga istri Nabi Muhammad. Selanjutnya, Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya, agar ia bisa menyalin dan memperbanyak mushaf. Setelah selesai, Utsman mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah. Ia mengirimkan 7 buah mushaf, yaitu ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan sebuah di tanah di Madinah, mushaf Al-Iman. Nomor 2, dari perspektif masa turun Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kendatipun bukan turun di Mekah, adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kendatipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah atau di Arafah. Dari perspektif tempat turun Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Kubah. Dari perspektif objek pembicaraan, Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Contoh ayat Makkiyah yaitu Ya ayyuhal muddatsir, artinya wahai orang yang berkemul atau berselimut. Quran surat Al-Mudatsir ayat 1. Contoh ayat Madaniyah yaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Quran surat Ar-Rahman ayat 13. Nomor 3, menurut etimologi atau bahasa, muhkam yaitu suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Adapun mutasyabih adalah ungkapan yang maksud makna lahirnya samar.
Menurut istilah, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang baik melalui takwil ataupun tidak. Sementara itu, ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui Allah, seperti saat kedatangan hari kiamat, keluar dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah. Contoh muhkam surat Yunus ayat 1, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim, yang artinya Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Contoh mutasyabih yaitu surat At-Toha ayat 110. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Yang artinya, dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. 4. Definisi nasi secara etimologi ialah pengumpulan atau ijalah, pengganti atau tabel pengubah atau tahwil yang memindahkan, atau nak secara terminologi ialah menghapuskan hukum syara dengan kitab syara pula, atau menghapuskan hukum syara dengan dalil cara yang lain. Hukum nas ada 4, yaitu nas, nasi, mansuk, mansu'ah. Adapun syarat nas, yaitu yang pertama yang dibatalkan adalah hukum syara, yang kedua pembatalan itu datangnya dari tuntutan jarak, yang ketiga pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum, yang keempat tuntutan yang mengandung nafs harus dengan datang kemudian. Cara mengetahui nasik mansuk, yang pertama menjelaskan langsung dari Rasulullah, yang kedua dalam suatu nas terkadang terdapat keterangan yang menyatakan bahwa salah satu diturunkan terlebih dahulu. Yang ketiga, berdasarkan keterangan dari periwayat hadis yang menyatakan satu hadis dikeluarkan tahun sekian dan hadis lain dikeluarkan tahun sekian. Contohnya, bila seseorang meninggal dunia dan dia punya 2 orang tua yang masih hidup, maka kedua orang tua itu memperoleh hak wasiat dari harta peninggalan orang yang meninggal itu. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat bagi kedua orang tuanya dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Hak menerima wasiat itu kemudian dihapus oleh surat An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan untuk kedua orang tua bagi masing-masingnya adalah 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 ini, maka kedua orang tua tidak lagi memperoleh wasiat dari anaknya yang sudah meninggal, namun kedua orang tuanya memperoleh harta warisan. Dengan demikian, hak orang tua atas wasiat sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah 180 itu telah dihapus oleh surat An-Nisa ayat 11. Sebagai gantinya, kedua orang tua memperoleh harta warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 3.
Allah menurunkan ayat ini dan sesudahnya ketika sekelompok orang Yahudi meminta Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Lalu turunlah ayat berikut ini. Kami akan menceritakan kepadamu wahai Muhammad suatu kisah umat-umat terdahulu untuk menguatkan hatimu dan menjadi pelajaran bagi umatmu. Kisah ini adalah kisah yang paling baik karena syarat dengan pesan, nasihat, dan pelajaran yang diuraikan dengan susunan bahasa yang indah dan menarik. Kisah itu kami turunkan dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum kami mewahyukannya itu termasuk orang yang tidak mengetahui tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh yang dipaparkan dalam Al-Quran adalah menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad karena syarat dengan pesan-pesan moral serta nasihat. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa'asbahu khasirin. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Di dalam ayat ini, diksi kosong dipergunakan dengan penyandaran pada orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa kosong disandarkan penggunaannya pada kesungguhan dan memberikan pernyataan. Akan tetapi, pernyataan tersebut mendapatkan bantahan disebabkan karena ketidakseriusan mereka dalam melaksanakan pernyataan itu. Alhasil, al-qasam dalam ayat ini bermakna sebuah sumpah yang dipergunakan untuk menyatakan kesungguhan atau keseriusan, serta ada hubungannya dengan keimanan atau akidah. Oleh karena itu, qasam bernilai ibadah jika dilaksanakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 53. Walau sina la rafa'nahu biha walakinna ahlaza ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qaul in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Quran Surah Al-A'raf ayat 176, yang artinya, dan kamu menghendakiku, sesungguhnya kami tinggalkan derajatmu nya dengan ayat-ayat itu. Tapi dia cenderung kepada dunia yang menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Penjelasan ayat ini adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan manusia yang hanya memperturutkan hawa nafsunya tanpa memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya. Ke-8, Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa ahidum binasiyatiha inni rabbi 'ala siratim mustaqim. Yang artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang ubun-ubun setiap makhluk atau menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus atau adil. Jika ditafsirkan pada ayat tersebut secara kalimat adalah benar-benar Allah memegang ubun-ubun setiap makhluk. Namun dengan menggunakan takwil maka memegang ubun-ubun
tersebut adalah menguasainya. Quran Surat Al-Hud ayat 56. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.